Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu tim evaluasi proses sertifikasi dosen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang kami muliakan. Izin saya memperkenalkan diri. Nama Ridwan STMT. Saya adalah dosen tetap di Prodi Sarjana Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Andalas. Pada kesempatan ini, izin saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, di mana bidang kepeminatan saya adalah bidang pengajaran. Pada pemaparan saya pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan outline pemaparan tentang mata kuliah perencanaan bangunan pengolahan air minum yang merupakan mata kuliah di semester 6 dengan bobot 2 SKS dan kode mata kuliah 62116. Dalam konteks dia, Delivery, Interaction, and Assessment dari mata kuliah perencanaan bangunan pengolahan air minum yang biasanya kita singkat dengan PBPAM, ada 6 item yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, seterusnya capaian pembelajaran mata kuliah atau kita kenal dengan CPMK, seterusnya sistem dan metode pembelajaran, terakhir adalah sistem penilaian dari proses pembelajaran mata kuliah perencanaan bangunan pengolahan air minum. Pada sesi terakhir dari video saya akan menyajikan cuplikan proses pembelajaran di kelas untuk sesi penyampaian materi oleh dosen, dalam hal ini saya sendiri, untuk sesi unit koagulasi, flowgulasi, atau pengadukan. Bapak Ibu tim evaluasi proses sertifikasi dosen yang saya muliakan, mata kuliah ini namanya adalah perencanaan bangunan pengolahan air minum, biasanya juga mahasiswa menyingkatnya dengan PBPAM. Kode mata kuliahnya adalah PLI 62116 dengan bobot SKS 2, berada di semester genap 6 dan merupakan mata kuliah wajib. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah saya sendiri, Ridwan STMT, dengan anggota tim teaching adalah Bapak Al-Qadri Asri Putra MN. Prasyarat mata kuliah dari mata kuliah perencanaan bangunan pengolahan air minum ini adalah menggambar rekayasa, mekanika fluida 1 dan mekanika fluida 2, laboratorium lingkungan, kimia lingkungan, unit pengolahan fisik dan kimia, dan rencana anggaran biaya dan jadwal proyek. Bapak Ibu ingin saya sampaikan, mata kuliah ini merupakan mata kuliah proses merancang suatu proyek bangunan pengolahan air minum. Adapun materi yang disampaikan atau disajikan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini adalah yang pertama, preliminary engineering study. Ini merupakan dasar pertimbangan dalam pemilihan unit pengolahan. Kemudian yang kedua adalah teknik pengolahan air minum, yang di tema ini membahas unit-unit pengolahan, alternatif-alternatif yang dapat digunakan, dapat dirangkai untuk menjadi satu kesatuan instalasi pengolahan air minum sehingga dia mampu mencapai
baku mutu air minum yang diharapkan. Seterusnya adalah unit intake dan grid chamber. Ini adalah unit pertama, unit awal dari proses pengolahan air minum. Kemudian unit koagulasi dan flokulasi sebagai unit lanjutan. Kemudian unit sedimentasi dan unit filtrasi. Pada mata kuliah PB PAM ini, kita juga memberikan muatan paket pengolahan air minum, di mana ini relatif yang dibangun atau dibuat oleh pemerintah secara paket di lapangan, baik untuk kebutuhan desa ataupun kebutuhan perkotaan. Kemudian spesifikasi dan RAB bangunan serta standar operasional prosedur, operasional dan pemeliharaan bangunan pengolahan air minum yang dirancang merupakan materi yang juga kita maksudkan atau kita tambahkan dari mata kuliah perencanaan bangunan pengolahan air minum ini. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat dengan CPMK. Ada 12 CPMK yang harus dicapai oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah perencanaan bangunan pengolahan air minum ini, di mana yang pertama CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memahami aspek-aspek preliminary engineering study, kemudian mahasiswa mampu memahami prinsip pengolahan air, alternatif unit pengolahan air minum yang ada, proyeksi kebutuhan air, fluktuasi pemakaian air. Kemudian seterusnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami definisi, kegunaan, kriteria desain, dan mampu mendesain dari unit intake, grid chamber, unit koagulasi dan flokulasi, unit sedimentasi, dan unit filtrasi. Kemudian di CPMK 9 diharapkan mahasiswa mampu memahami jenis-jenis dan sistem kerja paket pengolahan air minum yang sudah terbangun di beberapa daerah atau di beberapa perkotaan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ke-10 diharapkan mahasiswa mampu menghasilkan sebuah desain unit pengolahan air minum dalam bentuk tugas besar yang nanti dilengkapi dengan RAB dan spesifikasi hasil desainnya, dan SOP untuk operasional dan pemeliharaan dari desain unit pengolahan air minum yang dihasilkan dalam tugas besar. Sistem pembelajaran pada proses perkuliahan mata kuliah PB PAM ini sesuai dengan amanah dari Majelis Dosen Jurusan Teknik Lingkungan, itu dilakukan secara offline atau tatap muka di ruang kelas. Dengan harapan mata kuliah ini merupakan mata kuliah, salah satu mata kuliah pendukung kompetensi mahasiswa calon sarjana teknik lingkungan di bidang air. Sehingga penting sekali untuk memastikan mahasiswa mampu mencapai CPMK yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, untuk menunjang atau memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap materi, pada proses perkuliahan ini juga dilakukan kunjungan lapangan pada lokasi bangunan pengolahan air minum di BDAM sebagai pengalaman oleh mahasiswa itu sendiri. Yang ketiga adalah proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa melalui tugas-tugas terkait desain dari masing-masing unit pengolahan yang kita berikan pada setiap sesi pertemuan kelas. Kemudian seterusnya adalah presentasi dari hasil desain tugas besar bangunan pengolahan air minum yang dirancang oleh mahasiswa.
Kemudian alternatif perkuliahan yang kita lakukan khususnya pada saat pandemi beberapa waktu yang lalu, kita menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, iLearn, FT Unan yang disediakan oleh Universitas Andalas, yang tak kalah pentingnya juga ada WA Group, di mana kita berinteraksi dengan mahasiswa terhadap kesulitan dan hambatan mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan. Metode pembelajaran pada mata kuliah perencanaan bangunan pengolahan air minum ini adalah berbasis proyek, di mana kita menggunakan sebuah kasus proyek sebagai media dalam bentuk tugas besar. Pada pertemuan di kelas, kita melakukan presentasi materi, baik itu oleh dosen, pengampu, dalam hal ini saya sendiri atau Pak Ari, dan mahasiswa selama 50 menit. Kemudian yang kedua, setelah presentasi, baik itu dilakukan oleh dosen atau mahasiswa dalam bentuk tugas, itu kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab terhadap materi selama 50 menit. Terakhir, pada pertemuan di kelas juga kita memberikan tugas perancangan dari desain unit pengolahan sesuai dengan tema pada pertemuan di kelas selama 60 menit untuk kita evaluasi. Adapun referensi atau data pustaka yang menjadi acuan bagi mahasiswa dari proses pembelajaran mata kuliah perencanaan bangunan pengolahan air minum ini sangat banyak. Di antaranya seperti ini, ya, ada grid tendon dengan water treatment principle and design. Ini relatif semuanya tersedia di pustaka kita di jurusan teknik lingkungan. Dan kita juga mempersilahkan kepada mahasiswa untuk mengacu atau mengambil referensi-referensi yang berasal dari jurnal-jurnal yang sudah menerbitkan tema-tema yang sama. Nah, untuk sistem penilaian pada proses pembelajaran mata kuliah perencanaan bangunan pengolahan air minum ini, yang pertama adalah sebagai syarat akademis, mahasiswa harus hadir lebih dari 75% dari jumlah pertemuan yang kita rencanakan sesuai di RPS. Kemudian setiap CPMK dievaluasi berdasarkan bobot nilai yang telah ditetapkan. Seterusnya, penilaian CPMK itu dilakukan pada beberapa komponen, ada kuis, tugas, UTS, dan UAS, dan terakhir adalah tugas besar, sebagaimana dijelaskan secara lengkap di RPS yang kita sajikan atau kita sampaikan kepada mahasiswa di pertemuan awal. Terakhir, rekaman video pengajaran. Setelah ini saya akan menyajikan cuplikan penyampaian materi kuliah untuk sesi unit pengadukan yang merupakan unit koagulasi flokulasi untuk memenuhi materi yang harus disampaikan pada penyajian pelaksanaan pengabdian Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran yang saya lakukan selama itu kita sebut dengan flokulasi, ya. Tentu saja pengadukan ini konteksnya adalah proses pengolahan air minum, ya. Nah, dilihat dari definisi atau pengertian, ya,
pengadukan atau dalam istilah lain mixing, kita itu adalah suatu aktivitas percampuran ya, percampuran dua atau lebih zat ya, agar diperoleh hasil campuran yang homogen ya. Jadi relatif juga material yang kita masukkan itu tentu saja sesuai dengan kepentingan atau keperluannya ya. Kemarin kita melihat kalau misalnya yang mau kita sisihkan itu adalah kekeruhan, di mana penyebab dari kekeruhan itu disebabkan oleh kehadiran si partikel koloid, berarti dengan pendekatan chemikal, berarti koagulannya bisa seperti tawas ya, atau PAC ya, yang berfungsi sebagai untuk mendestabilisasi si partikel koloid yang ada di air baku ya. Kemudian bisa juga misalnya akibat dari penambahan koagulan itu menjadikan perubahan dari derajat keasaman, berarti kita perlu menetralkannya juga gitu ya, sehingga kita menambahkan tambahan chemical lainnya sehingga derajat keasaman yang berubah tadi bisa menjadi asam kalau misalnya tawas. Nah, sehingga kita tambahkan lagi chemical untuk menetralisir nilai pH-nya ya, seperti misalnya kapur atau soda as gitu ya. Nah, berarti dua ya. Atau mungkin misalnya ada parameter lain yang mau kita sisihkan, tentu juga kalau pendekatannya chemical, berarti kita harus menambahkan lagi gitu ya. Misalnya mengekstrak logam-logam terlarut ya, yang terlarut di air baku. Bisa jadi kemarin kita membahasnya ada air buangan mungkin yang masuk ke sungai ya, dan tidak memenuhi baku mutu atau tidak melewati bangunan pengolahan dulu ya, sehingga dia harus disisihkan juga gitu ya. Nah, tentu saja chemical tidak satu-satunya ya untuk menyisihkan polutan di dalam air ya. Nah, tentu percampuran itu diharapkan adalah homogenitas ya. Jadi dia tercampur secara sempurna ya. Tidak ada bagian-bagian dari fluida tadi yang tidak tidak tersedia atau tidak ada koagulannya. Berarti kalau tidak ada koagulannya secara merata, berarti ada bagian dari fluida tadi atau air baku tadi yang tidak mengalami proses destabilisasi tadi. Nah, maka mixing ini bertujuan untuk itu ya. Tentu saja ada proses mixing ya, yang mungkin homogenitasnya tidak maksimum. Ada juga ya, ada ruang-ruang mati yang tidak terjangkau. Nah, itu mungkin kelemahan-kelemahan ya dari berbagai macam alternatif. Pada media fase cair, pengadukan ditujukan untuk memperoleh keadaan yang turbulen. Jadi syaratnya adalah untuk pengadukan ini kondisi aliran yang tercipta akibat pengadukan tadi adalah turbulen ya. Jadi aliran yang memang yang disasar atau yang dicapai dari pengadukan itu turbulensi dari aliran ya. Itulah sebagai energi pengaduk ya. Pak, kalau misalnya kondisi laminar gimana gitu ya? Nah, tentu laminar tidak memungkinkan gitu ya. Dia mengaduk gitu ya. Seperti di mekanika fluida itu bagaimana kecepatan aliran yang sangat rendah
itu garis kalau misalnya ada apa? Ada apa? Oh, ada misalnya warna ya, warna kita masukkan ke dalam aliran tadi, maka dalam kondisi kecepatan yang rendah, tentu saja warna tadi akan membentuk garis gitu ya, tidak ada zigzagnya gitu ya. Maka pada saat turbulen berarti dia acak gitu ya, terdistribusi merata warnanya, tidak kelihatan garisnya gitu ya. Itu yang penting Anda pahami ya proses pengadukan tadi. Nah, proses pengadukan dalam pengolahan air itu dapat dikelompokkan berdasarkan kecepatan pengadukan dan metode pengadukan. Jadi dua ya. Untuk kecepatan pengadukan bisa kita klasifikasikan dalam dua bentuk ya. Cepat, yang ini yang disebut dengan proses koagulasi, dan pengadukan lambat ya. Yang kita maksud dalam proses pengolahan adalah koagulasi ya, unit koagulasi. Nah, berdasarkan metodenya kita bisa membedakan dalam tiga bentuk ya. Bisa menggunakan energi yang berasal dari mekanik ya, atau disebut dengan pengadukan mekanis, atau energi yang dimiliki oleh aliran fluida itu sendiri ya, atau disebut dengan pengadukan hidrolis ya, baik karena energi kinetik yang dia miliki atau energi potensial ya, seperti terjunan dan seterusnya. Kemudian bisa juga dengan pengadukan pneumatis ya. Nah, kemarin juga kita membahas sekilas ya pengadukan pneumatis untuk kepentingan ya tadi di samping kita menyisikan partikel koloid, kita juga bisa menyisikan partikel terlarut ya dari air baku tadi ya, karena di pengadukan pneumatis dia menggunakan udara, di mana udara juga mengandung oksigen ya. Turbulensi yang dihasilkan oleh gelembung udara dari proses pengadukan pneumatis tadi juga dapat menghasilkan ya oksidasi dari material padatan terlarut ya. Nah, itu ya dari segi metode pengadukannya. Nah, yang terpenting sekali adalah bagaimana pengadukan itu bisa terukur ya. Terukur artinya tentu saja tadi sasarannya adalah turbulensi dari aliran, maka penting bagi kita memperhatikan turbulensi itu dalam deskripsi pengadukan itu bisa ditandai dengan nilai gradien kecepatan. Apa itu gradien kecepatan? Ya, ini menggambarkan energi yang harus tersedia ya, kecepatan persatuan waktu yang harus tersedia di dalam proses pengadukan itu sendiri. Dan itu bisa kita dapatkan dengan nilai merupakan fungsi dari tenaga yang disuplai ke fluida itu sendiri, kemudian dibagi dengan viskositas ya, viskositas. Ini fungsinya akar ya. Nah, kalau kita jabarkan lagi tenaga tadi atau kita substitusi
viskositas absolutnya menjadi viskositas kinematik ya, bisa juga ya, atau dalam bentuk lain ini power, daya, kita masukkan nilai volume ya, volume dari air yang diaduk ya. Berarti ini kaitannya dengan waktu detensi dari lamanya pengadukan itu terjadi ya. Nah, untuk pengadukan mekanis bisa kita lakukan menggunakan impeller ya. Tentu saja impeller ini sumber energi geraknya adalah motor ya, motor bertenaga listrik, yang dimana motor biasanya sumber energinya listrik juga gitu ya. Ada 3 macam jenis impellernya itu. Satu dengan berupa pedal ya, kemudian turbin, kemudian propeller ya, baling-balingnya. Tentu saja masing-masingnya memiliki perbedaan ya. Nah, pedal itu ya seperti ini ya. Untuk 1, 2, dan ini porosnya ya, poros dari si pedal. Kemudian turbin ya, berbeda dia dengan pedal tadi. Dan propeller ya, ini seperti kipas ya, dimensi dari pemutarnya ya. Sedangkan pengadukan hidrolis itu memanfaatkan gerakan air ya, atau energi yang dimiliki oleh air tadi ya, sebagai energi pengadukan. Bisa berupa terjunan, ya, ini mungkin sangat mudah kita melakukan desainnya, hanya mengalirkan air dari satu titik dengan ketinggian tertentu ya. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu tim evaluasi proses sertifikasi dosen Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Semoga bisa memenuhi ketentuan atau penilaian yang menjadi acuan Bapak Ibu. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.